Ya, halo Sobat Internet, gue lagi di channel Farm Project. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang Megawati. Kan Hasto udah ditangkap, udah ditahan. Lalu ternyata ini Megawati ini tidak berani untuk mendatangi KPK. Gitu ya guys. Bagaimana sih kisah videonya nih dari Agrifana Channel? Coba kita simak dulu bareng-bareng videonya ya guys, biar nggak gagal paham. Kita simak videonya, check this out guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa. Kenyang Gri? Lumayan, tapi kekenyangan. Ya namanya manusia, lapar, lemes, katanya masih puasa. Begitu udah buka, katanya kekenyangan. Ya, betul. Jadi kayak Hasto. Katanya nanti kalau ditahan, ya kalau ditahan KPK, Megawati mau mendatangi KPK. Nggak apa-apa, nanti saya datangin KPK. Maunya apa sih? Begitu sekarang udah ditahan, ternyata Megawati nggak berani datang. Ya. Gini, nggak berani datang apa sibuk? Ya gayanya Hasto mah katanya Megawati sibuk karena dialah seorang negarawan sejati. Waduh, baik waduh. kelas nasional maupun internasional katanya. Mancanegara. Ya moncongnya Hasto, masa percaya? Moncongnya Hasto kan memang seperti itu. Ya. Ya. Nah, begitu sekarang ditahan beneran, rupanya Megawati diduga nggak berani datang ke KPK. Waduh. Karena mungkin atau kemungkinan, ya nggak datang pun akan dipanggil. Dimintain keterangan tentang, ya ada loh surat yang ditantanganin Megawati, mungkin dugaan saya, atau hal-hal yang terkait dengan tersangka Hasto kasus penyuapan komisioner KPU. Alah, Hasto. Seperti apa rekayasa Hasto ketika Megawati tidak datang ke KPK sesuai dengan janjinya? Check it out. Kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menjenguk saya karena saya dalam keadaan sehat bahkan semangat. Widih, tegar banget ini Hasto ya. Gombal Hasto, moncong. Aduh, lancip pisan punya moncong. Yang mau besok lu tuh siapa? Megawati emang berani datang ke KPK sesuai yang mau diomongin? Nggak berani. Kayak berani aja, ya. Ini gini ya, teman-teman ya. Cara bacanya adalah, ini cara bacanya mimiknya Hasto ini. Karena koar-koarnya Megawati, moncongnya Megawati, dia sesumbar. Nanti kalau Hasto ditahan, ditetapkan menjadi tersangka, dia akan datangi KPK. Faktanya, kepek. Dan ini banyak netizen yang mempertanyakan keberanian Megawati mendatangi KPK untuk menjemput dan membebaskan Hasto. Nah, karena udah omongannya yang terlanjur mengumbar nafsu kesombongan, itu nafsu sombong itu. Kemudian faktanya tidak berani mendatangi KPK. Kemudian ada desakan dari banyak netizen maupun media mainstream lainnya. Ini adalah cara Hasto memframing kondisi yang tadi saya sampaikan di depan. Apa itu? Ya, sampai saya sudah berpesan kepada pengacara untuk disampaikan kepada Ibu Megawati tidak usah besok atau mendatangi saya karena saya dalam keadaan baik-baik saja. Wadidaw. Ini adalah kondisi yang sengaja diciptakan oleh Hasto untuk mengeliminir kesombongan Megawati di awal karena belakangan tidak berani datang ke KPK. Kemudian hari ini banyak desakan dari masyarakat dan tantangan kepada masyarakat
mana Megawati? Sombongnya setinggi langit, datang juga enggak. Nah, cara Hasto mengeliminir itu adalah, saya udah berpesan kepada pengacara, tolong sampaikan ke Ibu Mega, nggak usah datang ke KPK. Ya nggak berani. Iya, Kalau iya. ngomong begitu juga nggak bakalan datang ke KPK. Aduh. Itu loh cara baca omongan Hasto. Hati-hati ya, hati-hati. Karena moncong Hasto ini udah sulit dipercaya dan selalu menyesatkan. Jadi hati-hati, hati-hati. Itu cara bacanya seperti itu. Tujuannya ke sana supaya ya mengeliminir kesombongan Megawati tadi dan mengeliminir desakan masyarakat. Nah, nanti akan beralasan bahwa loh, saya memang nggak mau kok dibesuk sama Mega. Saya memang nggak mau kok Ibu Mega datang ke KPK. Kan itu nanti begitu pada akhirnya. Jadi udah kebaca. Moncong kamu udah kebaca toh. Lu mau ngomong apa juga udah gampang kebaca. Ya. Di saat Hasto dan Mega hanya sibuk fokus pada kasusnya di KPK, DPP, KPK, DPP, KPK, KPK, DPP, DPP, KPK, Rumah Megawati, DPP, KPK, sibuk di lingkaran circle itu saja. Sementara tokoh bangsa yang lain seperti Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo sibuk membuat strategi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya? Padahal mantan presiden. Kemudian para netizen kita ini karena cerdas-cerdas memplesetkan kode nomor 678 buntut. Atau nomor apa? Apa ini? Judi online gue. Ya, 678 ini rupanya dipakai simbol di mana-mana, kemudian dipakai tagar, dipakai untuk menjawab isu serta provokasi Indonesia gelap yang demonya belakangan ini marak. Ternyata Indonesia gelap itu kodenya 5. Ada yang ngerti nggak nih? Indonesia gelap itu kodenya 5. Artinya apa? Benar, Indonesia gelap itu dulu pada saat kepemimpinan Presiden Megawati, yaitu presiden kelima. 5, oh iya. Itu yang gelap. Hari ini Indonesia gelap, Indonesia gelap. Ndokmu bungker ya. Indonesia politikmu gelap. Gelap. Loko jaran Indonesia gelap. Sekarang itu adalah eranya 678. Apa itu? Ya, bersatunya Presiden ke-6 SBY, Presiden ke-7 Joko Widodo, dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Ini adalah Indonesia tercerah, Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Aduh, pikirannya gelap aja. Indonesia gelap, Indonesia kan. Ya kalau ini apa nih? Bahasanya ini apa ya? Kelopak. Mata Kelopak. ya. Kalau mata mau picek ya pasti gelap Indonesia. Kri, jangan kayak gitu. Gelap tuh apa dong? Indonesia gelap. Dasu Indonesia gelap. Indonesia cerah begini kok Indonesia gelap. Ya dari mana Indonesia gelap? Delmu botong. Ya benar. Di era presiden kelima lah Indonesia itu gelap. Kenapa? Betul. Karena pada masa itu ya praktis tidak ada kemajuan yang sangat berarti, apalagi pembangunan. Amsong sama sekali. Nah ini ya 678 di eranya presiden ke-6 10 tahun menjabat, presiden ke-7 10 tahun menjabat, dan presiden ke-8 insya Allah 10 tahun menjabat. Indonesia cerah, Indonesia maju, dan Indonesia menuju Indonesia emas. Apanya yang gelap, Cok? Pembangunan di mana-mana. Presiden ke-8 sekarang fokus ke kesejahteraan rakyat. Presiden ke-7 kemarin fokus ke pembangunan infrastruktur, menyiapkan fondasinya. Ya, kolaborasi antara presiden ke-6, 7, dan 8. Dan ini kemudian hari ini kelihatan bersatu terus di setiap momen.
ini kok Indonesia makin cerah. Untung yang presiden kelima tidak pernah ikut dan dia seorang diri. I don't know. Kok bisa disebut negarawan tuh dari mana ya? Aduh. Dari apa? Mengawal konstitusi? Enggak tuh. Mengobrak-abrik konstitusi tuh. Bersih dari korupsi, melawan korupsi? Enggak juga tuh. Partainya terkorup di antara partai yang lain tuh. Aduh, Anda yang gelap. Apa yang diharapkan dari seorang Megawati? Dan apa yang bisa kita harapkan dari seorang PDIP? Nothing. Aduh. Terkecuali ya kekacauan demo-demo yang terus menerus. Dianggap semuanya jelek, dianggap semuanya curang ketika itu tidak menguntungkan dirinya. Dianggap baik, dianggap bagus ketika itu menguntungkan dirinya. Luar biasa kan? Fatsum politiknya luar biasa kan? Ajarannya luar biasa kan? Kenapa presiden kelima adalah gelap? Karena Megawati lah, era Megawati lah yang aset BUMN, aset negara dijual Indosat. Yang kekayaan Indonesia dijual murah, Blok Tangguh. Tuh kacau. Ya ini Dan gelap. penghutang para pengemplang BLBI dianggap lunas. BLBI? Lantas apa yang bisa diharapkan seorang Megawati? Apa? Lu pikir Indonesia terang? Gelap waktu itu. Dan sekarang ada Megawati tambah gelap. Kalau kalian bilang gelap hari ini tuh Megawati. Aduh. Oh, ngajarin kader-kadernya untuk melawan pemerintahan kan gila ini mah. Untuk membangkang kepada pemerintahan kan gila ini mah. Ya maklum sih petugas partai doktrinnya susah. Untung Ganjar nggak jadi. Oh jadi siapa negara kita ini? Habis sama PDIP. Nah Setir. kalau sudah seperti ini kondisinya, sekarang lagi marak adili Megawati. Bukan lagi adilin Jokowi, salah kalian. Yang mencetuskan adilin Jokowi itu siapa? Ya mereka yang kaum 16%. Sebagian 24%, tapi yang terbanyak dari kaum 16%. Harusnya yang 16% itu yang diadili. Bosnya. Kan selalu begitu saya bilang. Ya TSM, padahal dia sendiri yang TSM. Curang, padahal dia sendiri yang curang. Otoriter memperkosa demokrasi, pengen berkuasa terus seumur hidup, padahal dia sendiri yang. Tapi ngatain Jokowi. Dinasti, padahal dia sendiri yang dinasti. Tapi ngatain orang lain dinasti. Gelap, dulu dia yang gelap, sekarang ngatain gelap. Sekarang rame, dia gaungkan adili Jokowi, padahal harusnya dia yang harusnya diadili. Adili Megawati. Hari ini sekarang lagi marak Ganti guys, adili Megawati. Meluas di mana-mana. Rakyat diam, rakyat sibuk dengan kesibukannya, sibuk dengan pekerjaannya. Kalian bermain-main terus dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Kalian bermain-main terus demi kepentingan pribadi, kelompok dan partainya, mengorbankan kepentingan rakyat, demi bos kalian, demi ketum kalian. Rakyat diam saja. Ada saatnya Allah yang akan membalikkan itu semuanya. Sekarang hari ini nih, adili Megawati. Kalau adilin Jokowi mungkin buktinya susah. Kalau adilin Megawati, kalau itu mau dijalankan, gampang buktinya. Audit Indosat, bongkar semuanya. Audit Blok Tangguh kenapa dijual murah ke Tiongkok, buka semuanya. Yang paling gampang audit BLBI kenapa dibuat lunas. Oke? Jangan lupa kita gaungkan adili Megawati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys. Jadi videonya itu dari Agri Fanani. Ya, jadi intinya adalah tadi menurut ke Hasto dulu ya. Hasto katanya membuat pernyataan bahwasanya Bu Mega udah nggak usah itu apa namanya menjenguk di tahanan gitu. Sebenarnya siapa juga gitu ya. Ya itu akal-akalan partainya dia aja, apalagi akal-akal Hasto aja gitu ya. Ya Bu Megawati ya nggak akan berani lah ke KPK gitu ya. Seakan-akan apa namanya dia membela Ibu Megawati gitu ke Hasto gitu. Aduh, tau udahlah. Ente udah jalanin aja proses hukum dan di tahanan. Nah, lalu juga
ini ya, terkait Indonesia gelap ya, guys. Sebenarnya udah dijelasin ya, nomor kodenya itu 5 ya. Ya artinya ya itu, 5 presiden ke-5 Indonesia gitu ya, yaitu Megawati. Dari ke-6, 7, 8 Pak SBY, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya saat ini sedang menjabat menjadi presiden, itu cacar aja, guys. Jadi istilahnya apa ya? Istilah maling teriak maling lah. Gelap dia sendiri yang membuat Indonesia gelap gitu. Padahal biasa-biasa aja gitu ya. Yang memprovokasi di jalanan, pendemo segala macam ya itu ya dari mungkin dari oknum-oknumnya si itu ya, si RW 16 itu ya, guys, gitu ya. Untung ya Pak Ganjar nggak jadi, kalau jadi udah di-setir full gitu. Untungnya dulu Pak Jokowi ya masih ada apa namanya, resistensi lah, masih ada, apa namanya, nggak ngikutin 100% di pihaknya si Ibu Megawati, guys. Makanya ya Pak Jokowi disingkirin, dieliminasi langsung. Ya baik itu aja dari video gua. Terima kasih yang udah nonton, semoga terhibur. Jangan lupa like and subscribe ya. Lancar-lancar kalian puasanya. Semoga di bulan puasa ini gua mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Ya, gua manusia biasa boy, bukan nabi. Ya, terima kasih yang nonton, jangan lupa like and subscribe. See you in the next one video. Bye bye.